Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fahira dari kelas T203 dengan NIM 202322050061. Di sini saya akan menjelaskan tentang program C++ yang mengimplementasikan struktur data queue menggunakan array dinamis. Program ini menyediakan fungsi untuk menambahkan elemen atau enqueue, menghapus elemen atau dequeue, menghapus elemen paling depan atau front, memeriksa apakah queue kosong, dan menampilkan semua elemen dalam queue. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang program C++-nya. Di sini pertama ada konstruktor untuk menginisialisasi queue dengan kapasitas tertentu. Di sini ada front, rear, capacity, queue, dan size. Lalu selanjutnya di sini ada destruktor untuk membersihkan memori yang dialokasikan untuk queue. Di sini ada delete dan queue. Lalu selanjutnya fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam queue atau enqueue ini. Di sini ada size dan capacity. Lalu selanjutnya di sini ada dequeue, fungsi untuk menghapus elemen dari queue. Lalu selanjutnya di situ ada front element, fungsi untuk menampilkan elemen paling depan dari queue tanpa menghapusnya. Lalu selanjutnya di sini fungsi untuk memeriksa apakah queue kosong. Lalu selanjutnya fungsi untuk menampilkan semua elemen yang ada di dalam queue dan display ini. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian programnya. Di sini ada pendeklarasian header dan namespace. Baris ini mengimpor pustaka IOStream dan menggunakan namespace std untuk memudahkan penggunaan fungsi input-output. Lalu di sini ada deklarasi queue, deklarasi kelas queue. Yang pertama di situ ada front atau indeks elemen depan queue. Lalu ada rear, indeks elemen belakang dari queue. Lalu size, jumlah elemen saat ini dalam queue. Lalu queue, pointer ke array dinamis yang menyimpan elemen-elemen queue. Lalu capacity, kapasitas maksimum dari queue. Lalu di sini ada konstruktor. Konstruktor ini menginisialisasi front, rear, capacity, dan size, serta mengalokasikan memori untuk array queue dengan kapasitas tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada destruktor. Destruktor ini membersihkan memori yang dialokasikan untuk array queue saat objek queue dihapus. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi enqueue. Fungsi ini menambahkan elemen data ke dalam queue. Jika queue penuh, pesan kesalahan ditampilkan. Queue penuh tidak bisa menambahkan elemen. Elemen ditambahkan pada indeks rear dan rear diupdate secara melingkar menggunakan operasi modulo. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dequeue.
Fungsi ini menghapus elemen paling depan dari Q. Jika Q kosong, pesan kesalahan ditampilkan. Q kosong tidak bisa menghapus elemen. Elemen pada indeks front dihapus dan from diupdate secara melingkar menggunakan operasi modulo. Lalu selanjutnya fungsi front element. Fungsi ini mengembalikan elemen paling depan dari Q tanpa menghapusnya. Jika Q kosong, pesan kesalahan ditampilkan. Q kosong dan mengembalikan -1. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi isEmpty. Fungsi ini mengembalikan true jika Q kosong dan false jika tidak. Lalu di sini ada fungsi display. Fungsi ini menampilkan semua elemen yang ada di dalam Q. Jika Q kosong, pesan kesalahan ditampilkan. Q kosong. Elemen-elemen ditampilkan dalam urutan dari depan ke belakang dengan menggunakan program yang ini. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir ada fungsi main. Fungsi main ini membuat objek Q dengan kapasitas 5 dan menguji fungsi-fungsi yang ada dengan menambahkan, menghapus, dan menampilkan elemen-elemen dari Q. Selanjutnya di sini saya akan jalankan programnya dan kita akan melihat hasil outputnya. Nah, di sini kita dapat lihat hasil outputnya. Di situ ada pertama, 10 dimasukkan ke antrian, 20 dimasukkan ke antrian, 30 dimasukkan ke antrian, dan 10 dikeluarkan dari antrian. Elemen paling depan adalah 20. Apakah antrian kosong? Kosong. Elemen-elemen antrian adalah 20 dan 30. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.